Halo semuanya, aku Daniela Saratiurida akan menjelaskan tentang konsep kedaulatan negara di ruang udara. Pertama, yang akan kita bahas dulu tentang konsep kedaulatan negara di ruang udara dengan prinsip internasional. Sebelumnya ada Konvensi Paris tahun 1919, tetapi konsekuensinya negara peserta konvensi dapat melakukan pembatasan penerbangan pesawat udara lain yang bukan peserta konvensi. Konvensi Paris tahun 1919 mulai ditinggalkan karena banyak masalah dalam kedaulatan. Oleh karena itu dibuat lagi Konvensi Chicago tahun 1944 untuk menyempurnakannya. Dalam Konvensi Udara Chicago tahun 1944 yang terdiri dari dua unsur, yaitu penuh dan utuh dan ruang atau wilayah udara. Kedua, jadi kita akan membahas tentang kedaulatan negara di ruang udara berdasarkan prinsip nasional. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi, di dalam pasal ini hanya disebutkan bahwa bumi dan air saja, tidak termasuk dalam udara, sehingga dapat kekurangan dalam segi politik, ekonomi, dan sosial budaya dan pertahanan keamanan. Yang paling membingungkan adalah pasal ini tidak terjadi perubahan konstitusi oleh beberapa amandemen dari 1 sampai 4, sehingga tidak ada perubahan sedikit pun. Kedaulatan negara di ruang udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Di dalam pasalnya itu terdapat pasal 4 yang disebutkan adalah wilayah negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pasal 6 ayat 1 huruf C disebutkan bahwa batas wilayah di udara mengikuti batas wilayah yang berada di darat dan di laut. Dan ditetapkan berkembangnya hukum internasional. Dan pemerintah berwenang memberikan izin kepada perkembangan internasional untuk melintasi wilayah udara tersebut pada jalur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedaulatan negara di wilayah udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara negara Republik Indonesia. Implementasi terhadap ruang udara disebutkan dalam pasal 6 yang wilayah Indonesia memegang penuh wewenang dan tanggung jawab tentang pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perkembangan ekonomi, ketahanan dan pertahanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Bentuknya itu melalui kewenangan pemerintah untuk menetapkan wilayah yang dilarang penerbangan Indonesia untuk melewati wilayah tersebut, dan larangan pemerintah untuk pesawat udara Indonesia dan pesawat udara asing melewati lintas yang dilarang tersebut. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengenai ketentuan wilayah di udara negara Republik Indonesia. Hal ini sangat diperlukan untuk upaya kedaulatan dan keamanan di wilayah negara dengan memenuhi ketentuan-ketentuan, yakni batas-batas wilayah kedaulatan di ruang udara, penentuan wilayah udara di wilayah ALKI, wewenang dan tanggung jawab di wilayah udara, pertahanan udara, operasi-operasi udara yang harus dilakukan, koordinasi antara pertahanan dan penerbangan sipil, dan ketentuan-ketentuan penyidik apabila terjadi pelanggaran di wilayah udara. Sekian video yang saya buat, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih.